Halo semuanya, kali ini kita akan bedah ide-ide keren dari buku The Whole Brain Child karya Daniel Siegel dan Tina Payne Bryson. Nah, buku ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita loh tentang interaksi sehari-hari sama anak, apalagi pas momen-momen yang paling bikin pusing. Yuk kita mulai dari tantangan paling dasar dulu dalam jadi orang tua. Nah, penulisnya ini mulai dengan metafora yang kuat banget, sungai kesejahteraan. Coba deh bayangin Anda lagi di perahu ini. Di satu sisi ada tepian kekacauan, di mana semuanya terasa berantakan, nggak bisa ditebak, dan penuh drama. Di sisi lain, ada tepian kekakuan, di mana semuanya terlalu kaku, terkontrol, dan nggak ada ruang buat spontanitas. Menjadi orang tua yang efektif itu artinya mencoba tetap ada di tengah sungai yang tenang ini, mencari keseimbangan. Tapi kita semua tahu kan, ngomongnya gampang, prakteknya susah banget. Pertanyaan ini kayaknya kena banget ya buat banyak dari kita. Pagi yang rusuh, drama pas makan, adik kakak berantem, sampai drama sebelum tidur. Ada hari-hari di mana tujuan utama kita cuma gimana caranya sampai ke garis finish tanpa ada yang terluka parah atau rumah kebakaran. Rasanya tuh kayak kita cuma sibuk mademin api sana-sini, pokoknya gimana caranya biar selamat sampai malam. Nah, disinilah inti dari bukunya masuk. Ada perbedaan besar antara mode bertahan hidup dan mode berkembang. Waktu kita lagi di mode bertahan, fokus kita itu pendek banget. Hentikan tangisan, selesaikan pertengkaran, paksa mereka kerjain PR. Ini tuh reaksi darurat. Sebaliknya, waktu kita mikirin gimana caranya bantu anak berkembang, tujuannya jauh lebih dalam. Kita mau bangun ketangguhan mereka, numbuhin empati, ngajarin mereka cara menjalin hubungan. Pertanyaan besarnya, gimana caranya kita pindah dari mode bertahan ke mode berkembang? Dan ini dia ide besarnya yang bisa mengubah segalanya. Buku ini bilang, kita nggak perlu kok nyari waktu khusus buat ngajarin anak. Justru momen-momen tantrum, drama, dan air mata, itulah kesempatan emasnya. Setiap momen sulit adalah kesempatan buat ngajarin skill baru, ngebangun koneksi, dan secara harfiah ngebentuk otak anak Anda buat masa depannya. Ini soal mengubah cara pandang kita dari yang tadinya, aduh masalah lagi, jadi oke, ini kesempatan nih. Terus gimana caranya? Jawabannya ada di satu kata kunci, integrasi. Otak kita itu bukan satu benda tunggal. Otak punya banyak bagian berbeda dengan fungsi yang beda-beda juga. Integrasi itu intinya bikin bagian-bagian ini nyambung dan kerja bareng, kayak orkestra yang mainnya kompak dan harmonis. Kalau otak anak terintegrasi dengan baik, mereka jadi lebih seimbang, bisa ngelola emosi yang meledak-ledak, dan bikin keputusan yang lebih bijak. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu ya jadi dirijennya, yang bantu semua bagian otak ini bekerja sama. Oke, kita mulai ya dengan strategi praktis yang pertama. Ini fokusnya ke dua belahan otak kita. Kita kan sering dengar ya soal otak kiri yang logis dan otak kanan yang emosional. Ternyata ngertiin cara kerja keduanya ini jadi kunci buat meredakan tantrum anak loh. Nah, gambar ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Anggap aja otak kiri itu kayak pengacara, yang suka banget sama aturan, logika, kata-kata, dan hal-hal yang urut. Sementara otak kanan itu senimannya. Dia yang ngerasain emosi, yang baca bahasa tubuh, dan melihat gambaran besarnya. Keduanya sama-sama penting, tapi mereka ngomong pakai bahasa yang beda banget. Nah, ini dia nih kenapa cara kita seringkali gagal. Pas anak lagi banjir emosi, kayak lagi kena tsunami otak kanan, otak kirinya yang logis itu kayak lagi mati lampu, lagi offline. Jadi kalau kita coba debat pakai logika, bilang kayak nggak ada alasan buat nangis, itu sama aja kayak kita ngomong bahasa Spanyol ke orang yang cuma ngerti bahasa Sunda. Nggak nyambung kan? Jadi harus gimana dong? Kita pakai strategi dua langkah yang simpel tapi ampuh banget ini. Pertama, terhubung dengan otak kanan. Artinya, kita harus ngomong pakai bahasa emosi dulu. Pakai nada yang tenang, kontak mata, sentuhan lembut, dan yang paling penting, akui perasaan mereka. Bilang aja, kakak kelihatan marah banget ya sekarang, atau kayaknya adek sedih banget ya. Baru deh setelah anak ngerasa dimengerti, ngerasa didengerin, kita bisa lanjut ke langkah kedua, arahkan dengan otak kiri. Disinilah kita mulai cari solusi, kasih batasan, dan pakai logika. Yuk kita lihat contohnya biar lebih jelas. Di sini, di gambar atas ini, kita lihat reaksi yang umum banget terjadi. Anaknya lagi kesel, dan ibunya langsung merespons pakai logika dan perintah. Kamu ngapain sih? Balik ke kamar sana. Dia langsung loncat ke solusi ala otak kiri. Lihat deh bahasa tubuh mereka. Sama-sama tegang, dan ini jelas situasinya bakal makin panas. Sekarang bandingin sama gambar yang di bawah. Ibunya jongkok, posisinya sejajar sama si anak. Dia mulai dengan koneksi otak kanan. Bunda juga suka sebel sama hal-hal kayak gitu. Dia memvalidasi emosinya. Baru setelah koneksi itu nyambung, dia pelan-pelan mengarahkan, tapi ini udah malam, jadi kita omongin besok aja ya. Anaknya jadi merasa didengar, dan krisis pun mereda.
Ini bukan berarti kita nyerah sama anak ya, tapi ini soal strategi yang lebih cerdas. Oke, tadi kita udah bahas integrasi horizontal, kiri dan kanan. Sekarang kita lihat integrasi vertikal. Ini tuh ibaratnya kita lagi ngebangun tangga yang nyambungin bagian otak primitif yang reaktif sama bagian otak yang lebih canggih dan bijaksana. Ini nih, metafora favorit saya dari buku ini. Coba bayangin otak anak itu kayak rumah 2 lantai. Nah, otak bawah itu lantai satunya. Di sini tempatnya fungsi-fungsi dasar, nafas, ngedip, dan emosi-emosi dasar yang kuat, kayak marah dan takut. Ini bagian otak yang reaktif. Terus ada otak atas, lantai 2-nya yang keren dan canggih, tempat pemikiran tingkat tinggi terjadi. Merencanakan, bikin keputusan, empati, dan moral. Dan ini bagian pentingnya. Otak atas itu masih dalam tahap pembangunan, dan proses ini baru benar-benar selesai pas umur pertengahan 20-an. Kebayangkan, makanya anak-anak dan remaja kadang suka bikin keputusan aneh atau nggak bisa ngontrol emosi. Saat emosi besar dari otak bawah mengambil alih, seolah-olah pintu ke otak atas itu ketutup. Mereka kayak terkunci di lantai bawah, nggak bisa naik ke atas buat mikir jernih. Jadi tujuan kita lagi-lagi ya integrasi. Kita mau bantu anak-anak kita bangun dan pakai tangga antara lantai bawah dan lantai atas, bahkan saat mereka lagi emosi. Strateginya disebut libatkan jangan picu amarah. Ini soal ngasih pertanyaan dan pilihan yang mancing otak atasnya buat berpikir, bukan malah ngasih tuntutan yang cuma bikin otak reaktifnya meledak. Kita lihat lagi ya contohnya. Di sini, anak perempuannya bilang, "Aku benci mama." Reaksi ibu yang malah menyulut emosinya adalah, "Nggak boleh ngomong gitu." Ini reaksi yang fokus ke perilaku, tapi nggak peduli sama emosi di baliknya, dan langsung memicu otak bawah si anak. Hasilnya, ya adu kuat, perang urat syaraf. Sekarang bandingkan sama pendekatan yang melibatkan. Ibunya tetap tenang, dia validasi dulu emosinya, wah kamu marah banget ya. Lalu dia ajak otak atasnya bekerja dengan bertanya, apa karena mama nggak beliin kalung itu? Dan terakhir, dia ajak cari solusi. Kita bisa jadi tim pemecah masalah dan cari ide lain. Dia seolah-olah ngajak anaknya untuk naik ke lantai atas bareng-bareng. Jadi, apa nih intinya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari sini? Intinya, ini semua soal mengubah cara pandang kita sebagai orang tua, terutama di saat-saat sulit. Poin paling pentingnya adalah ini. Setiap kali anak Anda nunjukin perilaku yang menantang, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Skill apa ya yang lagi kurang dari anakku saat ini? Bagian otak mana ya yang perlu aku bantu sambungin? Fokusnya jadi bergeser dari hukuman ke pengajaran, dari mengontrol ke membangun koneksi. Bukan cuma soal nyetop perilaku buruk, tapi soal ngebangun otak anak jadi lebih baik dan lebih nyambung. Kalau cuma boleh ingat satu hal dari semua ini, ingat aja yang ini. Ini rangkuman praktis dari pendekatan whole brain tadi. Pertama, akui perasaan, buat nyambung sama otak kanan mereka. Kedua, validasi perasaan itu, kasih nama emosinya. Ini bisa bantu nenangin mereka. Ketiga, setelah mereka tenang, libatkan otak atas mereka buat cari solusi bareng-bareng. Ini resep yang bisa Anda pakai di hampir semua situasi sulit. Saya mau kita semua coba renungin kutipan ini baik-baik. Ini adalah perubahan cara pandang yang paling kuat dan penuh empati yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Perilaku anak itu bukan serangan pribadi ke kita. Itu adalah sinyal. Sinyal kalau mereka lagi kesulitan, otaknya lagi nggak nyambung, dan bahwa mereka butuh kita untuk jadi pelabuhan yang aman, sekaligus jadi pemandu jalannya. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Momen tantrum berikutnya itu pasti bakal datang. Nggak mungkin bisa dihindari. Tapi sekarang, Anda punya alat-alat baru, Anda punya kacamata baru buat melihatnya. Daripada ngelihatnya sebagai pertarungan yang harus dimenangkan, gimana kalau kita coba lihat itu sebagai kesempatan buat ngebangun jembatan? Kesempatan untuk mengajar, untuk terhubung, dan buat ngebangun otak yang tangguh dan terintegrasi yang bakal berguna banget buat anak seumur hidupnya.